Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Iko Wardani. Saya merupakan seorang dosen atau pengajar pada program studi administrasi server dan jaringan komputer kekhususan administrasi perkantoran. Saya mengajar di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan NIDN 0028 129201. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar bisnis dengan kode mata kuliah KPT 151105. Proses belajar mengajar pada mata kuliah pengantar bisnis yaitu akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Mata kuliah pengantar bisnis memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan didapat pada semester ganjil. Untuk mata kuliah pengantar bisnis ini, deskripsinya yaitu mata kuliah ini akan memberikan bekal pengetahuan, pengertian, serta pemahaman kepada para mahasiswa agar menguasai wawasan, ruang lingkup, berbagai konsep-konsep bisnis dan manajemen. Dalam mata kuliah ini juga diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, komunikasi bisnis, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Materi pada mata kuliah pengantar bisnis ini yaitu terdiri dari 1. Pendahuluan. 2. Konsep dasar kegiatan bisnis. 3. Bentuk kepemilikan bisnis. 4. Lingkungan bisnis. 5. Motif, fungsi, etika, dan tanggung jawab sosial bisnis. 6. Tanggung jawab sosial perusahaan. 7. Kewirausahaan dan perencanaan bisnis. 8. Organisasi dan manajemen. 9. Manajemen produksi. 10. Manajemen sumber daya manusia. 11. Manajemen pemasaran. 12. Mengelola sumber keuangan. 13. Sistem informasi manajemen. Pada mata kuliah pengantar bisnis ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Karena saat ini masih pada era kenormalan baru, maka dalam proses belajar mengajar saya akan menerapkan sistem hybrid, yaitu separuh kuliah tatap muka dan separuh menggunakan media online. Kuliah tatap muka akan langsung dilaksanakan di kampus dengan cara tatap muka dengan mahasiswa. Untuk online, saya akan menggunakan sistem atau media pembelajaran pembantu yaitu seperti WhatsApp, menggunakan WA grup WhatsApp dengan mahasiswa supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kedua, saya akan menggunakan Google Classroom di mana saya akan share materi, tugas-tugas maupun kuis melalui Google Classroom. Ketiga, saya akan memanfaatkan media Google Meet dan Zoom. Nah, media Google Meet dan Zoom itu nanti akan digunakan untuk tatap muka secara daring. Jadi, dengan metode DIA tadi, semua proses pembelajaran akan tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis yaitu mahasiswa mampu mengetahui bagaimana konsep dasar kegiatan bisnis. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang bentuk kepemilikan bisnis. Selanjutnya, yaitu mahasiswa memahami dan mengetahui bagaimana lingkungan bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui pengertian jenis-jenis, motif, fungsi, etika, dan tanggung jawab sosial bisnis. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu untuk mengetahui pengertian baik contoh-contoh tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, mahasiswa
akan mampu dan mengetahui bagaimana kewirausahaan maupun perencanaan bisnis, yaitu berupa bisnis plan. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui tentang organisasi dan manajemen. Selanjutnya yaitu mahasiswa juga mampu dan memahami tentang manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, bagaimana pengelolaan bisnis, dan yang terakhir, mahasiswa mampu dan mengetahui apa itu sistem informasi manajemen. Komponen evaluasi atau assessment pada proses belajar mengajar mata kuliah pengantar bisnis yaitu terdiri dari 6 komponen. Komponen pertama yaitu kehadiran. Kehadiran bobotnya senilai 10%. Kedua, tugas mandiri. Mahasiswa akan memperoleh bobot dari tugas mandiri yaitu sebanyak 20%. Yang ketiga, keaktifan dari mahasiswa. Bobot nilai dari keaktifan mahasiswa yaitu sebesar 20%. Selanjutnya, keempat yaitu kuis. Mahasiswa akan menerima kuis setiap 3 kali pertemuan dalam proses belajar mengajar dengan bobot yaitu 15%. Kemudian untuk pertemuan ke-8 mahasiswa akan memperoleh ujian tengah semester. Nilai atau bobot dari ujian tengah semester yaitu sebesar 15%. Dan terakhir komponen penilaian evaluasi terakhir yaitu ujian akhir semester yang akan didapatkan pada pertemuan ke-16. Bobot nilai dari ujian akhir semester yaitu sebesar 20%. Jadi total dari seluruh komponen evaluasi mahasiswa yaitu sebanyak 100%. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan proses belajar mengajar mata kuliah pengantar bisnis menggunakan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya pelajaran atau mata kuliah hari ini. Untuk hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar kegiatan bisnis. Saya akan share screen tentang materinya. Sesuai yang saya arahkan untuk pertemuan sebelumnya, kalian paling tidak itu sudah membaca tentang konsep dasar kegiatan bisnis. Jadi untuk pertemuan hari ini biar bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa capaian pembelajaran pada konsep dasar kegiatan bisnis hari ini. Capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pengertian, dasar-dasar, konsep, tujuan, dan kegunaan aspek-aspek dalam suatu bisnis. Serta mahasiswa nanti mampu menganalisa tahapan-tahapan yang mendasari berbagai ilmu berkaitan dengan kegiatan bisnis. Jadi ini ya, yang digarisbawahi nanti kalian akan mampu mengetahui dan menganalisa apa yang mendasari segala kegiatan bisnis. Jadi apa aja sih ilmu yang mendasari semua kegiatan? Oke, kita mulai ya. Kita bicara dengan bisnis. Orang itu kadang ada yang menyebut istilahnya itu berdagang, ada yang menyebut berbisnis, ada yang menyebut istilahnya pengusaha. Nah, saya pengen tahu, berdagang dan berbisnis itu sama atau enggak? Sama Bu. Menurut saya sama, Bu. Sama. Oke, kenapa kok berdagang dan berbisnis itu sama? Alasannya apa? Sama-sama mencari uang atau keuntungan. Intinya sama-sama mencari uang dia. Sama-sama mencari uang dan keuntungan. Oke, ada lagi? Sama atau beda? Sama-sama menjualkan produk, bisa barang maupun jasa.
Oke, sama-sama menjual produk barang atau jasa. Itu kita kalau kita sudah kuliah ya, maksudnya kita kuliah, kita harus mampu mengetahui sebenarnya bisnis dan berdagang itu sama atau enggak. Kalau dari secara pemikiran, maksudnya masyarakat umum, bahwa berdagang dan berbisnis itu sama. Sama-sama mencari uang, mencari keuntungan. Kemudian, sama yang dijelaskan Iin tadi, yaitu sama-sama menjual barang atau jasa. Nah, di sini kita itu harus mengetahui substansinya bahwa sebenarnya berdagang dan berbisnis itu beda. Kok bisa sih? Kan sama aja, Bu. Cuma penyebutannya pedagang sama pebisnis. Toh mereka juga sama-sama cari uang. Mereka sama-sama cari untung. Mereka sama-sama menjual barang dan jasa. Kepikiran nggak? Apa berdagang sama berbisnis itu kira-kira bedanya apa sih? Kalau bisnis itu lebih kayak gimana ya Bu? Kayak kerjanya kayak berkelompok gitu loh Bu. Kayak ada bidangnya. Kalau berdagang? Kalau berdagang kayak bisa individu, bisa dilakuin sendiri. Kayak jual di pasar gitu. Oke, saya menangkap maksudnya dari Ratu bahwa berdagang dan berbisnis itu beda. Nah, bedanya ya yang dijelaskan Ratu. Kalau secara ini ya substansinya dari berdagang dan berbisnis, mereka itu beda. Nah, berdagang itu bisa dilakukan sendiri. Jadi saya sebagai owner, saya sebagai pemasar, saya sebagai keuangan, itu bisa dilakukan sendiri. Sedangkan kalau berbisnis, itu biasanya dilakukan secara manajerial atau mereka lebih termanage. Jadi saya sebagai owner atau pemilik, jadi saya melibatkan orang lain untuk menjalankan bisnis itu. Misalnya, Tineo menjalankan di bagian keuangan, si Badi menjalankan di bagian pemasaran. Artinya saya melibatkan orang lain untuk memajukan bisnis itu, gitu. Itu jadi lebih dari sisi manajemennya. Oke, bagus sekali. Nah, ini kita juga bisa lihat di sini. Yang lebih gampang untuk membedakan berdagang dan berbisnis itu, kalau berdagang itu keuntungannya itu langsung dapat dirasakan. Jadi keuntungannya itu langsung dapat dirasakan. Saya pulak hari ini, saya jual, untungnya segera saya rasakan. Dari hasil penjualan itu saya bisa langsung pulak lagi untuk dijual lagi tanpa memikirkan jangka panjang. Sedangkan kalau berbisnis itu mereka lebih memikirkan hasil jangka yang lebih besar. Artinya kalau berdagang itu mereka visinya itu hanya jangka pendek. Jadi saya jual ini untung, ya udah alhamdulillah untung bisa jual lagi. Sedangkan kalau berbisnis itu mereka lebih memikirkan dalam jangka panjang. Tapi ingat ya, tidak dipungkiri semua itu berproses. Bu, apakah saya harus langsung berbisnis? Tidak serta-merta seperti itu. Semua itu bisa dimulai dari berdagang dulu, jadi kita sudah memiliki produk, barang, atau jasa, nanti bisa dikembangkan menjadi suatu bisnis. Jadi ya, semua itu butuh proses ya. Tidak harus orang itu langsung punya bisnis besar, itu tidak. Jadi mulai dari berdagang. Tuh. Paham ya sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu bisnis? Bisnis itu yaitu mencari keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, bisnis itu menyediakan barang dan jasa. Kemudian dari bisnis juga bisa memenuhi standar kualitas hidup. Nah, dari bisnis itu bisa memenuhi standar kualitas hidup tidak hanya saya sebagai pemilik misalnya,
tapi juga karyawan yang bekerja di bisnis itu atau orang-orang yang menjalankan bisnis itu. Kemudian selanjutnya, bisnis adalah non-profit organization, yaitu tanggung jawab sosial. Untuk selanjutnya, fungsi dan tujuan bisnis. Kalian itu ketika ini ya memahami fungsi dan tujuan bisnis cukup ini. Dari kegiatan produksi, didistribusikan, dan barang atau jasa itu sampai ke konsumen. Yaitu fungsi tujuannya meliputi kegiatan produksi, pemasaran, pendistribusian, dan penjualan. Penjualan itu artinya barang atau jasa yang kalian hasilkan itu sampai ke tangan konsumen. Tuh, paham ya? Nah, bisnis itu penting. Saya pengen tanya nih diskusi, kenapa sih kok bisnis itu penting? Kalau nggak penting ngapain? Kita harus punya bisnis, kita harus punya usaha. Karena Kenapa? kan menghasilkan uang. Uang lah. Oke, karena itu tadi ya, menghasilkan uang sehingga memenuhi kualitas hidup. Oke, ada lagi. Kenapa sih kok bisnis itu penting? Investasi hidup, Bu, buat masa depan. Oke, investasi hidup buat masa depan. Terus lagi, ada lagi? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen jangka panjang, Bu. Oke, untuk memenuhi kebutuhan konsumen jangka panjang. Mungkin ada yang nambah lagi? Satu lagi, kenapa kok kita itu perlu bisnis gitu? Kita perlu punya usaha gitu apa? Kenapa kok bisnis itu penting adanya? Itu kenapa? Satu lagi coba. Kenapa kok? Neo, gimana? Untuk mengembangkan kemampuan pada diri sendiri, jadi kayak lebih bisa berkembang karena punya bisnis sendiri gitu. Oke. Jadi lebih ke pengembangan kemampuan diri. Oke, mantap sekali. Alhamdulillah paham ya artinya. Jadi di sini saya akan jelaskan lebih rincinya dari yang kalian jelaskan. Nah, bisnis itu penting karena adanya saling ketergantungan, baik secara individual ya itu tadi ya, maksudnya secara individual maupun sebagai suatu negara. Artinya ketika kita punya bisnis itu tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga menguntungkan negara. Contohnya, dari bisnis yang kita hasilkan, kita kan juga menyumbang pajak. Itu ya. Jadi adanya saling ketergantungan. Kemudian adanya peluang internasional. Kalau kita berbisnis dan barang atau jasa kita itu layak, itu kita ada yang namanya peluang internasional, yaitu untuk ekspor apa yang kita hasilkan atau produksi. Oke, ketiga, ini uang tadi ya, untuk mempertahankan dan meningkatkan standar kualitas hidup. Kemudian adanya perubahan, yaitu kalau bisnis itu bersifat dinamis. Jadi kita juga harus mampu menerima yang namanya perubahan. Oke, jangan serta-merta dulu misalnya pemasaran, kita harus ikut event, ikut bazar, kemudian kita harus menawarkan dari rumah ke rumah. Nah, kalau sekarang adanya perubahan teknologi, kita kan juga harus mengikuti bahwa pemasaran itu bisa melalui media digital. Tuh, oke? Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, sekarang peran manusia dalam bisnis. Meskipun sekarang itu era teknologi, era digitalisasi, ada bantuan robot, ada bantuan mesin, kita itu tetap membutuhkan peran manusia dalam menjalankan bisnis. Kayak mesin-mesin yang menghasilkan barang itu tadi, kalau nggak ada manusia yang on off atau menjalankan, mesin itu kan juga tidak bisa jalan. Artinya peran manusia juga masih sangat penting dalam kegiatan bisnis. Contohnya, yaitu sebagai pemilik.
kemudian manajer, kemudian kreditor, karyawan, pemasok. Paham ya? Jadi peran manusia dalam bisnis itu yaitu yang seperti saya jelaskan ini tadi, pemilik, manajer, kreditor, karyawan, pemasok, dan konsumen. Konsumen itu artinya orang terakhir yang menerima barang dan jasa kita. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas, sebelum kita itu memulai bisnis, kita itu harus mengenal dasar ilmu ekonomi. Yaitu kita harus mampu mengenali ilmu-ilmu yang mendasari suatu bisnis. Kalau kita berbisnis itu intinya kan nggak tiba-tiba kan, nggak tiba-tiba oh saya harus bisnis membuat bantal peyang, kan enggak. Tapi kita kan mulai menganalisa. Jadi kita harus menganalisa. Nah, ilmu ekonomi yang mendasari itu apa? Yang pertama itu scarcity. Scarcity itu artinya kelangkaan. Kemudian yang kedua itu choices atau pilihan-pilihan. Apa nih hubungannya antara kelangkaan sama pilihan-pilihan? Nah, dari kelangkaan artinya itu kan kita mampu menemukan peluangannya. Jadi dari kelangkaan yang ada, kita itu harus mampu membuat pilihan-pilihan konsumen, pilihan kebutuhan konsumen atau keinginan konsumen. Ya enggak? Jadi dari kelangkaan itu tadi, bisnis ini harus mampu memutuskan bagaimana si bisnis itu atau kita mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan sumber daya yang ada. Misal langka. Saya kasih contoh land. Langka terkait tanah misalnya ya, tanah. Kita ngamati nih, di perkotaan atau di daerah yang padat, itu kita harus mampu mengamati bahwa tanah itu semakin mahal, semakin sesak dan semakin mahal. Kalau ada mah kan enggak apa-apa ya. Nah, enggak ada. Akhirnya kita harus mampu menentukan bisnis kita itu, misalnya orang itu kalau enggak mampu beli rumah akhirnya kan sewa. Jadi terbitlah ide untuk kita membuat sewa. Jadi misalnya contohnya kita membuat rumah susun, susun 4 atau susun 5, kemudian kita sewa-sewakan. Nah, dari kelangkaan itu kan muncul ide untuk menentukan pilihan-pilihan yang akan diambil konsumen itu tadi. Oh, misalnya di Blitar, daerah Kepanjen Lor sudah padat, nggak ada tanah kosong, tanahnya ada pun mahal. Kita nggak mungkin kan maksudnya mengalokasikan dana hanya untuk beli tanah. Nah, akhirnya muncullah ide, oh iya, saya buat bisnis, buat rumah susun, akhirnya kan dari kelangkaan itu muncul ide untuk membuat kontrakan atau persewaan rumah susun. Nah, paham ya sampai sini dari kelangkaan akhirnya kita memunculkan pilihan-pilihan. Biasanya pilihan yang ditentukan itu yaitu jenis produk dan layanan apa yang harus diproduksi. Nah, misalnya yaitu tadi seperti yang saya jelaskan, kalau rumah itu sudah mahal, tanah mahal, jadi saya harus mikir produk apa sih yang harus saya produksi. Yaitu tadi saya membuat rumah susun, nanti saya sewakan. Itu juga merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil. Kemudian cara memproduksinya itu secara efisien atau enggak. Ya, bisnis itu kita kan nggak harus punya. Misalnya di daerah Kepanjen Lor itu ada tanah bangunan yang tidak dipakai. Kita kan bisa sewa. Kita perbaiki untuk modal kita, kemudian kita sewakan ulang. Kan bisa, banyak cara. Kemudian bagaimana cara mendistribusikannya ke konsumen. Cara mendistribusikannya ya melalui apa? Melalui pemasaran. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum, Bu. Belum, kita lanjut dulu ya. Paham kan ya sampai sini?
Oke, next. Nah, setelah kita paham itu tadi, kita harus memahami yang namanya kegiatan ekonomi. Di kegiatan ekonomi itu kan ada ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Tapi kalau untuk di awal ini kita masih akan memahami yang namanya ekonomi 2 sektor. Nah, di ekonomi 2 sektor ini ada yang namanya perusahaan. Kemudian ada yang namanya household. Ini biasanya konsumen. Nah, sektor rumah tangga atau konsumen ini akan menjual ke perusahaan, yaitu berupa apa? Bisa berupa yang namanya tenaga kerja, tanah, ke perusahaan. Jadi konsumen ini juga memberikan faktor produksi ke perusahaan, yaitu berupa tenaga kerja, tanah, dan keahlian atau modal ke perusahaan. Nah, kemudian faktor produksi yang diberikan perusahaan ke konsumen ini bisa berupa gaji, upah, dan sebagainya. Kemudian, untuk perusahaan memberikan faktor produksi ke konsumen, yaitu berupa barang atau jasa. Jadi, dari output market yang diberikan itu, atau produk atau pasar, yaitu perusahaan memberikan faktor produksi berupa barang atau jasa. Kemudian, yang diberikan dari konsumen ke perusahaan apa? Ya, yang namanya keuntungan atau laba. Oke. Paham ya sampai sini? Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita pindah ke Google Classroom. Jadi materi yang saya sampaikan di PPT nanti akan saya selingi modul ya, maksudnya handbook untuk kalian pelajari di Google Classroom. Kalian pindah ke Google Classroom, nanti kita diskusi di situ. Kalaupun ada yang bingung, nanti bisa langsung tanya ke WhatsApp grup ya sudah kita buat. Jadi kita diskusi di situ. Tidak harus menunggu kita adanya perkuliahan. Jadi setelah ini kita pindah ke Google Classroom ya. Untuk materinya saya share, nanti saya akan kasih pertanyaan di situ. Untuk mengetahui pemahaman kalian yang sudah materi yang saya jelaskan hari ini. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung ke Google Classroom ya, atau ke WhatsApp Group. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian juga harus tetap cari referensi-referensi lain. Diskusi, cari referensi, itu juga sangat penting. Oke, semoga bermanfaat pertemuannya. Saya akhiri. Saya stop share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.